Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi! Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 kita boleh bersama-sama kembali. Dan bagi para ibu-ibu yang ada di Indonesia, selamat Hari Ibu ya. Happy Mbok Day ya. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu silahkan baca kembali satu perikop tentang kelahiran Yesus ini ya. Matius pasal pertama ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam ya. Kemudian satu ayat tambahan lagi, 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, ini ayat tentang kasih ya. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, waktu saya renung-renungkan ya, Yusuf ya, kenapa kok sorga memilih Yusuf dan Maria untuk menjadi tempat Yesus dilahirkan di dunia ini? Kan masih banyak keluarga, Bapak Ibu sekalian ya. Alkitab tidak mengatakan bahwa Yusuf ini seorang yang kaya raya. Mungkin aja dia orang yang kaya raya, tapi tidak disebutkan di situ. Juga tidak disebutkan bahwa Yusuf itu orang yang pintar atau paling pintar, atau Yusuf seorang yang berpengaruh. Mungkin aja Yusuf seperti itu. Tapi yang ditekankan oleh Alkitab tadi bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. 23, Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Kenapa hal ini ditekankan oleh Alkitab? Ternyata tulus hati itu penting banget. Kalau nggak penting, tentu tidak ditulis ya. Nah, di tengah masalah yang besar yang sedang dihadapi, yaitu Maria, tunangannya itu hamil sebelum mereka berhubungan suami istri. Wow, ini tentu tidak mudah Bapak Ibu sekalian ya. Yusuf pasti terluka, dia malu, dia bingung dengan suasana yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi yang luar biasa, Yusuf itu tidak bereaksi dengan emosi. Tapi Alkitab bilang ya, dia bereaksi dengan ketulusan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketulusan dari Yusuf. Tulus akronim dari TULUS. Tulus, TULUS. T yang pertama ya, T yang pertama, tidak melakukan yang tidak sopan ya. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria itu mengandung, ia sebenarnya punya hak secara hukum dan sosial ya untuk apa? Membuka aib itu di depan umum. Yusuf itu punya hak untuk mempermalukan Maria. Bahkan Yusuf itu kalau mengizinkan luka hatinya,
dia bisa membuat Maria mati di rajam batu, ya. Nah, tapi Alkitab berkata Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ya. Ketulusan, Bapak Ibu sekalian, selalu tahu batas. Ketulusan tidak menggunakan luka itu sebagai alasan untuk bersikap kasar, ya. Nah, jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kecewa, kemudian tersinggung atau tidak senang kepada seseorang melalui pesan firman Tuhan hari ini, jangan permalukan orang itu di depan umum. Sekali lagi, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kalau ada orang yang membuat kita kecewa, tersinggung, atau kita tidak senang kepada seseorang, ayo tiru Yusuf. Jangan permalukan orang itu di depan umum. Jangan permalukan orang itu di depan keluarganya, juga tidak di media sosial, juga tidak di komunitas di mana Tuhan tempatkan kita, juga tidak di gereja. Ingat tadi 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, bahwa yang namanya kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Satu kali ada seorang suami, dia tahu mendapati istrinya selingkuh, ya. Suami mana yang tahan kalau melihat istrinya selingkuh, ya. Ia sangat marah dan sangat kecewa, dendam, ya, terluka. Nah, pilihannya gini, kalau tidak tulus, dia akan membuka aib istrinya di depan orang tuanya, di depan keluarga besarnya. Bahkan saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, ada seorang suami Kristen di mana istrinya selingkuh, maka suaminya ini keliling dari satu rumah ke rumah lain, dan dia ketok rumah orang dan dia beritahu bahwa istrinya sedang selingkuh dan saya ini orang Kristen. Jadi tolong didoakan supaya istri saya ini insaf. Itu dari satu rumah ke rumah yang lain dia ketok, dia memberitahukan bahwa istrinya selingkuh dan tolong didoakan. Ini namanya pilihan yang tidak tulus, atau ya mempermalukan istrinya di grup WhatsApp atau di media sosial dengan bungkus seolah-olah secara rohani minta dukungan doa. Tapi kalau pilihannya itu tulus, seperti saya melayani di kota New York ini, ada seorang suami ditinggalkan istrinya untuk selingkuh, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, karena suami itu bersikap tulus, maka akhirnya keluarga ini dipulihkan, dan sekarang di New York ini dan sekitarnya suami istri ini boleh menjadi kesaksian bagaimana keluarga itu bisa dipulihkan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, orang yang tulus itu tidak menjadikan kesalahan orang lain sebagai bahan obrolan, sebagai bahan cemoohan, bahkan sebagai bahan untuk tontonan. Kemudian yang kedua, tulus, T-U-U. U adalah utamakan harga diri orang lain, bukan egonya kita. U, utamakan harga diri orang lain, bukan egonya kita. Yusuf memilih untuk melindungi harga dirinya Maria, bukan menyelamatkan egonya. Kalau kita pelajari Alkitab, ternyata begini, kenapa Yusuf mau menceraikan Maria itu diam-diam. Sebetulnya Yusuf itu melakukan hal itu karena dia rela mati demi cintanya kepada Maria. Jadi kalau sampai perceraian itu terjadi, itu dipilih oleh Yusuf, maka Yusuf juga akan mendapatkan hukuman karena dia sudah menghamili orang, ya, tapi sekarang tidak bertanggung jawab dan itu harus dihukum. Jadi Yusuf itu melakukan hal itu
karena ketulusan hatinya. Tapi kemudian karena tuntunan dari Roh Kudus, dia tidak menempuh jalan seperti itu. Ketulusan itu selalu punya pertanyaan begini, apakah yang aku lakukan ini memuliakan Tuhan? Bukan begini pertanyaannya, apakah ini akan membela perasaanku? Orang yang tulus lebih peduli pada pemulihan hubungan daripada menang dalam argumentasi, cari siapa yang benar, siapa yang salah. Orang yang tulus itu mengerti bahwa menang debat, menang adu omong, ya, bisa menghancurkan hubungan. Tetapi mengalah dengan kasih dan tulus bisa menyelamatkan hubungan, bisa menyelamatkan keluarga, bisa menyelamatkan rumah tangga. Dalam Kejadian pasal 13 dikisahkan tentang Abraham, bapak segala orang beriman. Abraham itu mengalah kepada Lot dalam persoalan wilayah, Bapak Ibu sekalian. Abraham tidak mempertahankan haknya, dia tidak membela egonya dan nafsunya, dia tidak memaksakan kehendaknya. Apa yang dikerjakan oleh Abraham? Abraham memilih mengalah agar harga diri Lot, ya, ponakannya itu tetap terjaga. Wah, luar biasa banget itu Abraham. Dan hubungan keluarga itu tidak menjadi rusak. Bagi Abraham, orang itu lebih penting daripada uang. Orang itu lebih penting daripada harta kekayaan, ya. Dan damai sejahtera jauh lebih berharga daripada kepenangan diri sendiri. Jadi yang kedua, prinsipnya ketulusan itu rela mengalah demi hubungan, bukan demi menang sendiri atau memuaskan ego. Yang ketiga, L, tulus, T-U-L, lembut dalam merespon luka. Tadi 1 Korintus 13 ayat yang kelima berkata bahwa kasih itu tidak pemarah. Yusuf pasti terluka, tetapi ia tidak membiarkan lukanya menjadi senjata. Ketulusan tidak bereaksi dengan ledakan emosi. Ketulusan memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Orang yang tulus menahan kata-kata yang bisa melukai. Orang yang tulus menahan jari-jarinya untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang melukai, menyakitkan, ya. Orang yang tulus memilih diam ketika emosi sedang tinggi. Tidak membalas luka dengan luka, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas dosa dengan dosa. Lembut itu bukan berarti lemah, Bapak Ibu sekalian. Lembut adalah tanda kedewasaan. Sekali lagi, lembut adalah tanda kedewasaan. Makin dewasa seseorang, ia akan makin lembut, ya. Gampang aja saudara kita lihat orang itu dewasa atau tidak, ya. Itu kalau orang itu kata-katanya kasar, ya, kasar banget, baik di grup WA, di media sosial, maupun di dalam pertemuan di depan umum, itu artinya orang itu masih kekanak-kanaan. Mungkin umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun. Tapi kalau dia nggak bisa menjaga perkataannya, tidak bisa menjaga apa yang dia ketik dan expose di media sosial, yaitu kata-katanya semuanya melukai, merendahkan orang lain, itu tanda bahwa orang itu belum dewasa. Hana diejek oleh Penina, istri daripada Elkana, istri yang lainnya, istri yang kedua, ya. Penina itu menyindir Hana, merendahkan Hana, melukai hati Hana karena Hana mandul dan tidak punya anak.
ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa Penina itu terus-menerus menyakiti hatinya Hana. Ya, waktu Hana ada di bait Allah, di rumah untuk beribadah, Bapak Ibu sekalian, di situ ketemu Penina, ya. Dan Penina ya juga itu usil terus, ya, padahal dia kan istri kedua daripada Elkana, ya. Istri pertamanya adalah Hana. Ejekan yang dilakukan oleh Penina itu bukan sekali tapi berulang-ulang. Bukan di tempat tersembunyi, tapi di tempat umum, bahkan di tempat ibadah, ya. Tapi lihat respon daripada Hana bagaimana? Dia tidak membalasnya dengan kata-kata yang tajam, tidak menyerang balik, tidak mempermalukan Penina. Hana bisa bilang gini, dasar perempuan suka ngambil suaminya orang, ya. Itu tidak dilakukan oleh Hana, ya. Hana tidak mempermalukan, tidak mau membuat Penina malu. Hana membawa lukanya itu kepada Tuhan di dalam doa. Kelembutan, Bapak Ibu sekalian, bukan tanda kelemahan, tetapi tanda iman. Sekali lagi, makin beriman seseorang, makin dewasa seseorang, dia akan makin lembut. Dan ketika kita terluka, dan luka itu kita serahkan kepada Tuhan, maka kelembutan yang terjadi itu akan membuka jalan mujizat. Apa yang terjadi atas Hana? Ya, Hana mengalami mujizat. Lahirlah kemudian anak laki-lakinya yang pertama yang bernama Samuel. Setelah itu masih ada lagi saudara-saudara Samuel yang dilahirkan. Dan yang selanjutnya, untuk memulihkan. Orang yang tulus itu suka memulihkan, bukan suka menjatuhkan. Ya, Yusuf tidak berniat menjatuhkan, apalagi menghancurkan Maria, tetapi mencari jalan keluar yang paling memulihkan. Apa itu? Kasih sejati, ya. Mengoreksi dengan kasih, bukan dengan amarah. Menegur untuk membangun, bukan untuk mempermalukan. Ada orang ya menegur dengan kasar untuk menyatakan bahwa dirinya hebat dan kamu itu orang yang begini. Itu orang yang nggak tulus, Bapak Ibu sekalian, ya. Ingat prinsip ini, bahwa teguran yang benar dilakukan secara pribadi, bukan dijadikan tontonan umum. Kalau tujuan kita menjatuhkan orang lain, itu bukan dari Tuhan. Kalau tujuan kita itu untuk memulihkan orang, maka di situ ketulusan akan bekerja. Ya, ada seorang teman di dalam pelayanan berbuat salah, ya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang sempurna, ya. Dan kemudian orang itu bisa menjadi bahan gosip. Pilihan yang tidak tulus yaitu ikut menyebarkan cerita tentang kesalahan orang itu atau pelayan itu, atau membahas seolah-olahnya sebagai informasi rohani, ya, sebagai satu pelajaran. Tapi pilihan yang tulus yaitu menutup mulut dari gosip, kemudian mendoakannya. Jika perlu, maka menegur secara pribadi dengan kasih. Intinya, teguran yang benar bertujuan memulihkan, bukan mempermalukan. Selanjutnya, S. Yang terakhir, serahkan keadilan kepada Tuhan. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang kelima tadi, bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yusuf tidak menyimpan dendam kepada Maria. Ia tidak mengumpulkan bukti, cari bukti untuk membalas, melukai, menyakiti Maria. Ya,
Orang yang tulus itu percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberikan keadilan daripada dengan kekuatan tangan kita sendiri. Ketika kita menyerahkan keadilan itu kepada Tuhan, hati kita itu terjaga, keluarga diselamatkan, dan rencana Allah tetap berjalan dengan baik, yaitu masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diperlakukan tidak adil hari ini, baik di gereja, di tempat kerja, bahkan dimanapun kita berada, bahkan mungkin kita dijelek-jelekan, kita difitnah. Pilihan yang tidak tulus yaitu membalas fitnah itu dengan fitnahan baru, tapi pilihan yang tulus yaitu menjaga integritas, menjaga hati tetap benar di hadapan Tuhan. Ketulusan bukan melihat saat semuanya baik-baik saja. Sekali lagi, ketulusan bukan terlihat saat semuanya baik-baik saja, tetapi saat kita terluka dan tetap memilih cara Tuhan. Karena kasih sejati tidak melakukan yang tidak sopan, dan ketulusan itu menjaga hidup kita tetap berada dalam rencana Tuhan. Ketulusan Yusuf menjaga keutuhan keluarga, melindungi martabat, dan kemudian membuka jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ketulusan tidak menghilangkan masalah, tetapi ketulusan mencegah masalah itu menghancurkan keluarga. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang mengecewakan kita, menyakiti, melukai kita, jangan balas dengan mempermalukan. Kalau kita terluka, jangan berubah menjadi penyebab luka bagi orang lain. Karena kasih yang sejati itu, yaitu tulus, tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih yang sejati dan ketulusan itu menjaga apa yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah setiap kami dengan pertolongan Roh Kudus bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup dengan tulus, meneladani Tuhan, Yusuf suami Maria, yang mana disebut seorang yang tulus hatinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.